Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Bu Hani, yaitu masih materi tentang teks narasi cerita fantasi. Nah, yaitu materi yang dibahas hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas menelaah struktur cerita fantasi. Nah, struktur cerita fantasi itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi itu pengenalan tentang cerita apa, siapa pelaku atau tokoh, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Nah, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Lalu komplikasi, yaitu inti dari cerita fantasi. Nah, lalu di dalam komplikasi ini biasanya akan muncul permasalahan atau konflik ya. Di dalamnya itu ada suatu konflik, ada suatu masalah yang terjadi pada ceritanya. Lalu yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ya berarti solusi, berisi solusi atau penyelesaian dari suatu masalah atau konflik. Nah, tadi kan yang kedua ada komplikasi. Nah, dalam komplikasi ini kan ada permasalahan dan konflik. Nah, lalu di paragraf resolusinya ya ini ada solusi dan penyelesaian masalah. Nah, nanti di dalam resolusi akan terlihat berakhirnya yaitu dengan menyenangkan, happy ending, tragis atau menyedihkan, sad ending, atau buruk ya. Atau buruk. Jadi ada akhirnya. Nah, ini ada contoh cerita fantasi, keledai dan penjual garam. Nah, pada awal cerita, terdapat kisah penjual garam yang tinggal di suatu desa di tepi pantai dengan keledai kesayangannya yang menemaninya setiap waktu untuk menjual garam di kota. Nah, ini merupakan orientasi. Nah, lalu si penjual garam merupakan seseorang yang dikenal baik dan dermawan. Nah, pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Ia sangat menyayanginya. Nah, keledai tersebut sampai makanan dan tempat tinggal keledai selalu disediakan. Keledai tersebut sudah dianggap keluarga dan menjadi teman hidup satu-satunya pedagang garam. Nah, akan tetapi keledai tersebut tampaknya tidak puas dengan perlakuan pedagang garam. Nah, ini merupakan komplikasi ya, akan terjadi suatu masalah. Si keledai beranggapan bahwa mengapa tuannya tidak membelikan gerobak untuk mengangkut barang dagangannya menuju ke kota. Nah, alhasil keledai tersebut selalu mencari cara agar ia dapat terbebas untuk tidak membawa beban berat saat pergi ke pasar. Nah, di sini di dalam ceritanya, lalu si keledai berpura-pura agar tidak ia berpura-pura kepada tuannya. Nah, di sini ada namun lama-kelamaan tuannya juga mengetahui bahwa keledainya hanya berpura-pura kepadanya agar tidak dibawa beban yang berat. Nah, karena di sebelumnya terdapat masalah nih. Akhirnya dia menyusun rencana untuk berpura-pura terjatuh ke dalam sungai dan merendam garam tersebut. Nah, ini merupakan konflik atau masalah. Nah, lalu di bawahnya, suatu hari dinaikkanlah kapas pada punggung keledai. Petani tidak memberitahukan bahwa yang dibawa bukanlah garam, melainkan kapas. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan konflik. Nah, lalu di bawahnya, bukannya ringan, justru beban yang dibawa keledai semakin berat karena kapas yang dibawa menyerap air. Nah, jadi si keledainya tersebut melakukan rencana atau melakukan hal-hal yang sudah ia lakukan sebelumnya pada saat ia membawa garam. Nah, pada saat ia membawa kapas, ia juga masuk ke dalam air. Nah, namun berbeda, ia malah berat. Nah, di sini merupakan resolusi ya, penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya juga ada sebuah cerita fantasi sepasang saudara penyihir. Nah, di sebuah desa yang damai hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Nah, ini masih orientasi ya, ada pengenalan tokoh, nah atau ada sebuah pengenalan tempat di suatu desa. Nah, lalu di sini sikap Niko justru semakin menjadi-jadi, diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu termasuk hewan ternak milik keluarganya. Ini merupakan komplikasi konflik. Setelah itu,
Niko akhirnya berubah menjadi batu melihat keadaan kakaknya. Arko memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan kakak. Ini merupakan resolusi. Masih ingat ya kemarin bahwa jenis-jenis dari cerita fantasi ada yang berupa sihir, futuristik, supernatural, magic, ya seperti itu. Ini merupakan salah satu sihir. Maksudnya sihir di mana ia merubah sesuatu menjadi batu misalkan. Nah, selanjutnya ada Malin Kundang. Nah, tahu ya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini kan merupakan cerita legenda. Nah, masih ingat ya kalau cerita fantasi itu ada yang berdasarkan kejadian di kehidupan nyata. Namun diberi unsur-unsur imajinatif atau fantasi. Nah, ini merupakan Malin Kundang. Nah, di sini kan terdapat kisah seorang pemuda yang tinggal di wilayah Sumatera. Nah, wilayah Sumatera kan benar nyata adanya ya, ada wilayah Sumatera. Nah, namun di sini diberi hal-hal yang unik atau hal-hal fantasi imajinatif. Yaitu kenapa? Di sini diceritakan Malin berubah menjadi batu. Nah, selanjutnya yaitu menelaah unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, di sini berbeda ya antara kalimat langsung dan tidak langsung. Pertama, kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan seseorang secara langsung pada saat itu juga. Nah, selain itu, kalimat langsung juga bisa dikatakan merupakan ragam kalimat berita yang mengutip atau mengulang kembali ucapan dari sumber lain. Jadi ada seseorang yang mengucapkan sesuatu, lalu dikutiplah atau diulang kembali, ditulis. Nah, ditulis lagi secara tertulis oleh seseorang yang mengutipnya. Nah, ini disebut kalimat langsung. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri kalimat langsung itu biasanya ada tanda petik. Pada saat dikutip, ada tanda petik. Nah, lalu ditulis secara bahasa tertulis. Lalu menggunakan tanda koma di antara kutipan dan pengiring. Lalu menggunakan kata ganti orang pertama saya, orang kedua kamu atau engkau, dan kita. Menggunakan kritikaku, ya. Lalu intonasi pada bagian kutip bernada lebih tinggi dari lainnya. Bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, berita, ataupun kalimat perintah. Nah, di sini ada contoh. Saya sudah siap, kata Anita. Nah, jadi seseorang yang menulis cerita fantasi atau teks narasi atau seseorang yang menulis cerita, ia menulis kutipan atau menulis ucapan dari Anita. Anita kan mengucapkan saya sudah siap, lalu ditulislah. Nah, tulisan tersebut diberikan tanda petik. Lalu ada koma, kata Anita. Jangan lupa juga ditulis juga. Ini merupakan kata-kata siapa, yaitu Anita. Lalu contoh yang lainnya, kamu mau ke pasar ya? Tanya Dina. Nah, di sini kan bisa berupa tanya atau tanya, berita atau perintah. Nah, ini merupakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya kalau sudah diberi tanda tanya tidak perlu diberi koma lagi. Kamu mau ke pasar ya? Lalu diberi tanda tanya. Tanya Dina. Berarti kan yang mengucapkan kata-kata tanya tersebut yaitu Dina. Lalu ditulis kembali oleh penulis. Kau tak bisa membawanya, geram Firman sambil menahan benda miliknya. Nah, ini juga merupakan kalimat langsung. Selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung yaitu ragam kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain yang diubah susunannya oleh penutur. Tidak menirukan atau mengucapkan secara langsung. Jadi diucapkannya tidak secara langsung. Nah, ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik, menggunakan konjungsi bahwa, agar, sebab, untuk, supaya atau tentang, tanpa tanda koma di depan kata penghubung. Nah, pelaku dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan. Kata ganti orang ke satu menjadi orang ketiga, kata ganti orang kedua menjadi orang ke satu, kata ganti orang kedua jamak atau kita menjadi kami atau mereka. Lalu menggunakan kritikannya. Bagian maksudnya mengatakannya. Nah, itu kan merupakan kritikannya diberi tambahannya. Bukan aku yang mengatakan, aku mengatakan, tapi ini mengatakannya. Bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita, intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Di sini ada contoh. Asma mengatakan bahwa ia nanti pulang terlambat.
Nah, di sini Asma mengatakan. Nah, ini diberi biasanya kalau kalimat tidak langsung itu ada kata mengatakan, mengucapkan, lalu ia menjawabnya. Nah, itu berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh mulut secara lisan. Ini merupakan bisa ditulis dengan kata-kata mengatakan. Asma mengatakan bahwa ia nanti pulang terlambat. Nah, di sini ia menjadi kata ganti ya. Nah, lalu Tina menjawab tidak, sebab ia tidak siap. Nah, di sini ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Asma mengatakan bahwa. Nah, kata hubungnya adalah bahwa. Tina menjawab tidak sebab. Nah, sebab merupakan kata ganti. Lalu di sini ada tim panitia mengatakan mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Nah, di sini ada kata ganti. Nah, kata ganti di sini digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang. Yang pertama, ku, saya, kami, kita. Kedua, Anda, kamu, dikau, mu, engkau. Lalu jamak. Nah, tunggal itu maksudnya adalah orangnya sendiri, satu orang. Kalau jamak itu lebih dari satu, yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kedua, Anda, kamu, dikau, mu, engkau. Nah, lalu kalian, Anda sekalian, kamu sekalian. Ketiga, beliau, dia, ia, mereka. Di sini kata ganti pertama maksudnya apa? Berarti kan yang ngomong adalah orang yang pertama untuk dia sendiri, aku, saya. Kalau kedua misalnya sedang berbicara dengan seseorang, berarti kan Anda mau kemana, kamu mau kemana. Nah, kalau ketiga berarti orangnya tidak ada di situ. Misalnya kamu, misalnya ada orang A, ini inisial ya, misalnya A, B, dan C. Nah, si A sedang berbicara dengan si B, itu ia membicarakan si C. Nah, itu biasanya menggunakan kata beliau, dia, ia. Misalnya si A berbicara dengan si B bahwa si C ini akan pergi. Berarti ia menjawab, ia mengatakan beliau akan pergi ke suatu tempat. Nah, ini merupakan membicarakan atau mengatakan orang ketiga. Makna kias dan makna khusus selanjutnya. Nah, makna kias merupakan makna yang sudah mengalami perubahan. Adapun makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih spesifik. Contohnya, putri malam bermakna bulan, raja siang bermakna matahari. Jadi di sini apa? Makna yang sudah mengalami perubahan. Dari putri malam itu dari bulan itu dimaknai dengan perubahan, yaitu putri malam. Lalu dikhususkan juga raja siang bermakna matahari. Jadi maksud dari raja siang ini bermakna matahari. Selanjutnya ada kata hubung penanda urutan waktu. Jadi untuk menghubungkan suatu kata waktu ini terdapat konjungsi juga kata hubung. Kata hubungnya itu yaitu ada setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, atau sebelum. Ini contohnya, 2 tahun kemudian Farta telah sampai di planet Mars. 5 menit setelah itu ia berubah menjadi seekor katak. 2 tahun lalu diberi konjungsi, yaitu kata kemudian. Nah, hanya itu saja penjelasan Bu Hani hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.